jenis-jenis bahasa pemrograman. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan bahasa pemrograman. Yang kedua, siswa mampu membedakan jenis-jenis bahasa pemrograman. Sebelum memahami tentang pengertian dari bahasa pemrograman, ada baiknya kita harus memahami dulu apa arti bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi. Di dalam ilmu komputer, bahasa manusia disebut dengan bahasa alamiah atau natural language, di mana komputer tidak bisa memahaminya. Nah, bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer inilah yang disebut dengan bahasa pemrograman. Berbeda dengan bahasa alamiah seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, di dalam bahasa pemrograman, sintaks yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer sudah ditentukan secara kaku. Itu mengapa bahasa pemrograman disebut juga dengan bahasa formal. Jadi, bahasa pemrograman yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk memberikan instruksi kepada komputer tidaklah berlaku kebebasan berekspresi seperti layaknya bahasa alamiah. Berdasarkan tingkat kedekatannya dengan logika komputer, terdapat 3 jenis bahasa pemrograman. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer. Bahasa pemrograman tingkat rendah dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa asli yang dipahami komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek. Umumnya bahasa mesin ditampilkan dalam kode biner 0 dan 1. Oleh karena itu, bahasa mesin cenderung sulit dipahami oleh manusia. Namun positifnya, program yang ditulis dengan menggunakan bahasa mesin punya kinerja yang sangat gesit karena tidak perlu diterjemahkan lagi. Bahasa pemrograman tingkat rendah yang kedua adalah bahasa assembly. Bahasa assembly atau bahasa rakitan adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Bahasa assembly memanfaatkan mnemonik atau singkatan kata-kata dalam bahasa Inggris untuk membentuk perintah tertentu. Karenanya bahasa ini perlu dikonversi lagi menjadi bahasa mesin. Jenis bahasa pemrograman yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah adalah bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa pemrograman tingkat rendah dan juga bahasa pemrograman tingkat tinggi. Makanya bahasa ini sering disebut dengan pseudo language atau bahasa semu. Sebagai bahasa penghubung, bahasa pemrograman tingkat menengah menggunakan perintah yang mendekati dengan bahasa manusia sehingga mudah dipahami. Namun di sisi lain kompleksitasnya lebih tinggi seperti bahasa assembly. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, mudah dibaca, maupun diperbarui. Bahasa tingkat tinggi ini masih dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah pemrograman berorientasi prosedural atau procedural oriented programming. Pemrograman berorientasi prosedural adalah jenis bahasa pemrograman yang membagi perintah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nantinya bagian-bagian ini akan diurutkan secara sistematis. Jika sudah, komputer akan mengeksekusi perintah sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan. Kelebihannya, programmer akan lebih mudah untuk memahami alur program. Namun kekurangannya akan sulit memodifikasi satu bagian tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Yang kedua
berorientasi objek atau yang kita kenal dengan OOP, Object Oriented Programming. Pemrograman berorientasi objek adalah jenis bahasa pemrograman yang mengelola perintah menjadi objek-objek tertentu. Masing-masing objek memiliki karakteristiknya sendiri. Kemudian, komputer akan mengeksekusi perintah sesuai dengan karakteristik masing-masing objek. Keuntungan dari pemrograman berorientasi objek adalah kemudahan di sisi modifikasi tanpa menyebabkan error di bagian lainnya. Namun kekurangannya, program ini menjadi lebih sulit dimengerti. Demikianlah penjelasan